teman-teman bisa kepo lewat media sosialnya gitu. Nah ini yang ketiga ini memang gampang-gampang susah nih antara untung dan tidak beruntung teman-teman gitu. Oke, itu aja sih mungkin kalau tentang beasiswa Max ya. Kemudian saya lanjutkan tentang kehidupan di Jepang ya. Jadi sini saya tidak mau pamer ya, cuman saya ingin men-trigger teman-teman bahwa di Jepang itu musimnya indah. Jadi di Jepang itu ada 4 musim, musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Dan ininya suhunya sangat fluktuatif dan ekstrem gitu. Misalkan musim dingin, apalagi Tohoku. Tohoku ini adalah bagian utara Jepang. Suhunya kadang bisa sampai minus 10, bahkan kadang sampai minus 15 gitu. Jadi memang di sini suhunya, cuacanya cukup ekstrem, bisa sangat panas, bisa sangat dingin gitu ya. Nah ini mungkin yang membedakan adalah teman-teman, ketika dulu saya kalau di Indonesia itu misalkan berangkat ke kampus, ya udah misalkan bawa motor tinggal starter motor aja, yang penting bawa mantel aja di jok motor gitu ya. Cuman kalau di Jepang tidak, teman-teman kalau pagi baru bangun itu yang dilakukan adalah mengecek perkiraan cuaca, apakah hari ini hujan, apakah hari ini panas, kemudian apakah hari ini ada badai, apakah ada hari ini ada apa gitu. Jadi memang persiapannya dari pagi gitu. Jadi jangan sampai kita salah kostum, jangan sampai kita tidak persiapan gitu ya. Jadi itu sih yang karena yang paling menonjol adalah perbedaan musimnya. Jadi memang kita harus pintar-pintar mengatur kesehatan dan pola hidup yang baik. Dan sekarang ini baru musim sakura, baru lewat ya. Jadi ya kalau seperti yang ada di TV-TV lah, teman-teman bisa lihat memang Jepang ini terkenal dengan bunga sakuranya. Kemudian tentang bagaimana atmosfer perkuliahan di Jepang gitu ya. Jadi kalau di Jepang itu research based, jadi memang berbasis penelitian. Jadi jumlah SKS yang di mata kuliah yang di kelas itu hampir sama dengan SKS penelitian yang dan seminar, bahkan bisa lebih banyak gitu. Misalkan saya dulu waktu S2 di UGM itu syarat minimal untuk wisuda itu harus punya 40 SKS. Dan dari 40 SKS itu hanya 10 diantaranya adalah penelitian, tesis, dan seminar. Itu memang jadi SKS-nya kecil sekali untuk di Jepang tentang penelitian, di Indonesia. Cuman kalau di Jepang itu hampir kebalikannya. Jadi SKS-nya antara penelitian dengan kelas itu hampir sama, bahkan bisa lebih banyak gitu. Kasusnya gini, misalkan saya dulu di Tohoku ini untuk S2-nya itu 30 SKS dan 50% SKS penelitian, 50 SKS-nya adalah 50% SKS-nya adalah kuliah. Jadi memang penelitiannya sekolahnya berbasis penelitian. Jadi beda kalau di Indonesia itu mungkin teman-teman habis ada kuliah kelas di kampus gitu, teman-teman langsung pulang ke rumah gitu, ke kos-kosan gitu. Cuman kalau di Jepang tidak. Di Jepang itu ketika teman-teman setelah kuliah di kelas, ya teman-teman balik lagi ke lab gitu, melakukan penelitian gitu. Jadi tidak ada istilahnya santai-santai, ungkang-ungkang habis kuliah pulang ke kos, duduk manis, makan, nonton TV, itu nggak ada. Jadi yang dilakukan ketika teman-teman setelah selesai kuliah di kelas, kembali ke lab, eksperimen, dan boleh pulang itu tergantung di ketentuan di labnya masing-masing. Biasanya umumnya di Jepang sih sampai jam 5 sore atau jam 6 sore, itu cuman balik lagi ke peraturan masing-masing lab di kampusnya gitu. Karena tiap lab itu punya bos, dan bos itu akan menentukan peraturan yang ada di lab gitu. Kemudian yang menariknya lagi di Jepang adalah biaya gratis. Jadi untuk penelitian, walaupun teman-teman dituntut penelitian tiap hari, cuman teman-teman tidak perlu membeli bahan, membeli alat. Semua penelitian itu disediakan oleh pembimbing kita yang di Jepang. Termasuk untuk biaya kita datang ke conference atau academic meeting. Misalkan pekan lalu saya seharusnya ke Kanada, itu juga ya berapa ya, hampir habis 30-an juta, itu juga di cover oleh kampus, oleh universitas gitu. Jadi memang yaitu ketika ada konsekuensi kita banyak penelitian, cuman ada plusnya juga bahwa kita tidak perlu beli bahan, beli alat, ataupun untuk datang ke konferensi itu kita harus cari sponsor, cari uang, itu
kita nggak perlu dipusingkan dengan itu. Ketika di Indonesia kan, ketika kita mau penelitian nih, kita udah bingung, wah mau beli bahan mahal ya, pikir-pikir lagi, mau beli alat, mahal ya, pikir-pikir lagi. Kemudian kita mau daftar international conference misalkan, kita juga mikir-mikir lagi, ke Malaysia aja yang paling dekat, kita harus beli tiket pesawat berapa, nginep berapa, makan berapa, akomodasi berapa. Nah itu, nah jadi itu enaknya di kuliah ya mungkin itu umumnya di luar negeri ya, cuman setahu saya yang di Jepang, umumnya hampir semua biaya conference itu dibayar oleh lab. Nah memang karena dengan tuntutan yang tinggi ini, memang kita dituntut untuk ini, hard work, disiplin, dan tekun. Apalagi teman-teman yang masuk di universitas yang topnya di Jepang gitu ya, misalkan, ya itu sih yang saya amati sih sebenarnya, kalau kuliah di Jepang itu sebenarnya teman-teman nggak perlu pintar-pintar amat gitu, maksudnya nggak perlu yang belian kayak Einstein atau siapa gitu, yang penting teman-teman itu punya etos kerja yang tinggi, punya disiplin dan punya ketekunan. Jadi teman-teman nggak usah minder ketika teman-teman tidak merasa tidak pintar di kampus gitu, IPK-nya tidak 4,0 atau 3,9, yang penting teman-teman punya motivasi, punya semangat, dan punya disiplin, itu kayaknya teman-teman cocok ketika teman-teman nantinya sekolah di Jepang gitu, karena memang di Jepang basicnya gitu sih saya amati, dan saya lihat itu banyakan dari mereka itu adalah yang pekerja keras itu, atau hard worker. Kemudian yang ketiga, nah bagaimana tentang pelajar Indonesia yang ada di Jepang? Nah di Jepang itu ada namanya Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI, dan itu mungkin ada di seluruh yang ada di dunia, itu di setiap negara biasanya punya Persatuan Pelajar Indonesia. Nah kalau di Jepang itu namanya PPIJ, Persatuan Pelajar Indonesia Jepang. Nah karena kebetulan saya di Tohoku dan berlokasi di kota Sendai, itu namanya ada Persatuan Pelajar Indonesia Sendai atau PPIS. Nah kebetulan saya tahun ini diamanai sebagai ketua PPIS-nya, dan di sini juga teman-teman nggak perlu khawatir karena banyak sekali teman-teman mahasiswa Indonesia yang sekolah di Jepang gitu. Di Tohoku sendiri misalkan, di Tohoku University misalkan, itu ada sekitar 125 mahasiswa. Jadi teman-teman tidak perlu merasa khawatir akan kesendirian, teman-teman masih akan saling berinteraksi dengan teman-teman Indonesia yang lain gitu. Dan kegiatannya itu banyak, misalkan kita di PPIS sendiri itu punya pertemuan rutin tiap 2 bulan. Biasanya kita kumpul-kumpul makan, kumpul-kumpul ngobrol, ngota, dan sebagainya gitu. Kalau kecil orang Bengkulu itu ngota, dan sambil ada mungkin mendatangkan materi biar lebih kelihatan akademis gitu ya. Dan itulah mungkin momen yang bisa teman-teman untuk saling ngobrol, saling curhat dengan teman-teman yang lain. Kemudian juga ada jalan-jalan, biasanya kalau musim gini, misalkan musim sakura gini, biasanya kita pergi ke suatu tempat, kemudian duduk di bawah pohon sakura, sambil makan, atau di sini dikenal dengan nama hanami. Kalau misalkan musim gugur, kita juga jalan-jalan geotrekking sambil melihat perubahan daun, warna daun atau daun yang rontok di hutan gitu. Kemudian kita juga sering tampil budaya karena kita misinya adalah memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi memang kita sering juga tampil budaya di beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Jepang gitu. Bahkan ketika di sini kita menyelenggarakan Agustusan teman-teman. Jadi ini ada lomba makan kerupuk, lomba kelereng, kemudian apalagi ya, banyak sih. Ya pokoknya Indonesia banget lah. Jadi teman-teman ketika datang ke Jepang tidak perlu khawatir teman-teman tidak tidak akan berinteraksi dengan orang Indonesia, kecuali teman-teman adalah teman-teman yang ansos gitu ya, yang teman antisosial yang memang tidak mau berteman. Itu ya mungkin bakalan teman-teman temui juga dengar cerita dari teman-teman bahwa di Jepang itu seperti ini sepertinya. Mungkin itu tergantung orangnya. Ketika teman-teman yang sosial itu akan mudah berinteraksi dengan teman-teman. Ketika teman-teman juga tipikal orang yang ansos, antisosial, sukanya main HP, ketik-ketik sendiri, cuman ketika ketemu dengan orangnya itu diam saja, mondok, ya itu bakalan susah sih untuk kita berinteraksi di sini. Kemudian, nah bagaimana tentang aktivitas keagamaan di Jepang? Nah di Jepang juga banyak aktivitas keagamaan seperti kalau misalkan saya orang Muslim gitu ya, di sini ada namanya keluarga mahasiswa Muslim. Kalau di Sendai sendiri ada namanya KMIS, keluarga mahasiswa Muslim di Sendai. Itu kegiatannya juga banyak, kita melakukan buka bersama, tarawih berjamaah, dan sebagainya. Cuman mungkin karena sekarang itu sedang ada pandemik ya, corona pandemik, jadi memang untuk beberapa kegiatan ini tahun ini ditiadakan. Cuman normally
ketika dalam kondisi normal itu banyak kegiatan, khususnya ketika bulan Ramadan gitu sih. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dan bisa saya share kepada teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan. Cuman yang jelas gini sih, teman-teman, ini sebenarnya saya ingin memotivasi juga ya. Jadi kesempatan itu kan bisa datang kepada siapa saja, dan kesempatan itu memang harus dibarengi dengan kesiapan kita gitu. Jadi selain kita menunggu kesempatan, kita juga mempersiapkan diri gitu. Jadi karena memang tahulah ya, Tuhan tahu bagaimana usaha dan doa kita. Jadi ya mulai dari sekarang yuk teman-teman mulai mulai dicita-citakan lah gitu. Kalau tidak harus ke Jepang, misalkan tidak harus ke Jepang, tapi ke negara lain, karena teman-teman akan merasakan